Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Dian Wallet. Di video kali ini saya akan berbagi desain rumah burung walet yang dapat dikatakan desain ini merupakan kategori minimalis, karena desain ini hanya berukuran 3 kali 6 meter saja dengan 5 lantai, yaitu 2 lantai. Nah, untuk model atau tampilan dari desain ini adalah model beton. Kita bisa lihat di sini ya. Namun dalam penerapannya, mungkin bagi teman-teman yang ingin membuat atau membangun dengan material lain seperti seng, papan, atau kalsiput atau yang lainnya ya, desain ini masih bisa digunakan sebagai acuan untuk tata ruangnya, tinggi per lantai, dan ukuran-ukuran lainnya ya. Namun di sini kalau untuk tampilannya, ini adalah tampilan model beton. Nah, untuk lebarnya sendiri seperti saya sampaikan di awal tadi, ini adalah 3 meter. Nah, jadi lebarnya 3 meter. Kemudian untuk panjangnya adalah 6 meter. Panjangnya 6 meter. Nah, untuk yang pertama akan kita bahas adalah LMB dulu ya, lubang masuk burung, karena ini adalah akses pertama burung masuk ke dalam rumah burung walet. Nah, untuk LMB sendiri ini agak sedikit saya buat kecil dari LMB yang terdapat pada gedung-gedung yang lumayan besar. Biasanya kalau saya bikin LMB itu 50 kali 80. Namun di sini saya bikin yaitu 40 kali. Jadi untuk LMB nya ini adalah 40 kali 80. Dan di LMB nya ini sendiri kita bisa melihat ada terdapat 3 Twitter panggil yang posisinya berada di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk jarak antar LMB dengan ujung atap ini adalah 60 jaraknya. Jadi kalau untuk jarak ini juga kita harus perhatikan ya. Untuk jarak LMB ini tidak bisa terlalu mepet dengan atap, karena itu akan menyulitkan burung dalam mengakses lubang masuk ini. Nah, kemudian sekarang kita lihat interior dalamnya dari desain rumah burung walet ukuran 3 kali 6 ini. Nah, ini adalah tampilan interior dari desain 3 kali 6 ini. Kita bisa lihat ya, sangat simple, karena memang kalau untuk ukuran sederhana seperti ini kita tidak bisa banyak membuat akses sekat atau ruang. Jadi di sini hanya ada terlihat void dan ruang inap. Yang pertama kita coba bahas terlebih dahulu rumah monyetnya. Untuk rumah monyetnya sendiri ini lebarnya mengikuti lebar bangunan, yaitu 3 meter, dan untuk panjang ke belakangnya itu 2,5 meter. Nah, sedangkan untuk tingginya adalah 2 meter. Berbeda dengan tinggi per lantai dari masing-masing lantai dari gedung ini adalah 2,5 meter. Nah, namun kalau untuk rumah monyetnya ini saya buat lebih pendek sedikit, yaitu 2 meter. Setelah itu di bagian rumah monyet ini terdapat pijakan kaki. Pijakan kaki ini digunakan untuk instalasi di LMB ketika kita ingin memasang Twitter, melakukan perbaikan dan lain sebagainya di LMB. Ada pijakan kakinya. Nah, nanti kalau untuk pijakan kakinya ini bisa dibuat akses masuknya lewat plafon atas bisa, ataupun juga bisa dibuat lewat lantai 2. Kita beri tangga dari lantai 2 ini. Itu tergantung atau sesuai selera aja. Nah, kemudian setelah rumah monyet, di sini tentu ada void atau area terjun. Setelah burung masuk dari LMB, maka burung akan mengakses area void
untuk nantinya masuk melalui lar ke dalam ruang inap. Untuk voidnya sendiri ini mengikuti lebar dari rumah monyet, yaitu 3 kali 2,5 meter. Nah, ini voidnya, dan di bawah void ini jelas saya selalu memberikan kolam air yang berfungsi sebagai penstabil suhu dan bisa juga berfungsi sebagai sarana untuk pemancing pakan-pakan walet. Untuk kolamnya sendiri ini juga sama, mengikuti lebar dari void dengan ketinggian kolam 50 cm. Namun untuk ketinggian kolam ini tidak baku 50 cm ya, artinya bisa lebih tinggi dari itu ataupun juga bisa lebih rendah dari itu juga. Nah, setelah void dan kolam, sekarang kita lihat di sini juga ada ventilasi, pipa ventilasi. Masih saya gunakan ukuran 4 inci standar rumah burung walet pada umumnya. Kemudian setelah void, kita akan masuk ke dalam ruang inap. Nah, namun sebelum masuk ke dalam ruang inap, di sini ada sekat. Saya menggunakan sekat full. Di sekat full ini terdapat lubang yang dijadikan akses masuk burung ke dalam ruang inap. Lubang ini berukuran lebarnya 90 cm dan panjangnya 1 meter. Dan untuk lubang lantai 1 dan lantai 2 ini sama ya, larnya sama, lebarnya 90 dengan ketinggian 1 meter. Nah, kemudian setelah kita membahas lar, maka selanjutnya kita masuk ke ruang inap. Nah, di ruang inap ini kita bisa melihat ya, cukup sederhana, cukup simple, karena memang setelah terpotong oleh void 2,5, maka hanya menyisakan 3,5 dari bangunan yang bisa kita jadikan ruang inap, sehingga ruang inap ini bisa dibilang lebarnya adalah 3 kali 3,5. Nah, dari lebar ruang inap 3 kali 3,5 ini kita bisa mendapatkan setidaknya itu 9 sirip. 9 sirip ini kalau siripnya dengan jarak 38 cm itu kita dapat 9 sirip. Kalau kita mau bikin lebih banyak siripnya, mungkin ya kita bisa setting 32 cm lah. Namun ya standar kalau biasa rumah burung walet itu ya di atas 35 ya, di atas 35 cm. Tidak berani lebih dari itu, kurang dari itu. Tidak berani kurang dari itu ya kalau jarak antar sirip ini, karena terlalu sempit juga akan menyulitkan walet untuk akses ke sarang. Nah, untuk formasi twitternya sendiri di sini saya menggunakan formasi 313, di mana setiap sirip ada yang saya isi 1 twitter dan ada yang saya isi 3 twitter. Untuk lebar siripnya ini sendiri saya buat 20 cm, standar papan pada umumnya. Namun kalau mau dibuat lebih dari itu bisa, mungkin ya maksimal sampai ke 30 cm itu masih rekomendasi lah. Kemudian di ruang inap ini juga ada bagian belakang ini terlihat lubang tangga yang dijadikan akses untuk naik ke lantai 2 dari lantai 1. Dan di sini saya menggunakan model tangga monyet. Nah, kemudian setelah ruang inap, sekarang kita bahas di bagian plafon. Di plafon sini jangan lupa kita beri ventilasi, karena ventilasi ini sangat berguna sekali untuk meredam suhu yang datang dari atap agar tidak langsung menerpa dak paling atas yang dapat mengakibatkan suhu panas di lantai atas. Biasanya lantai atas ini
termasuk lantai yang penstabilan suhunya perlu sangat diperhatikan serius. Nah, kemudian untuk model dari atapnya sendiri yang saya gunakan adalah atap limas yang sangat banyak digemari, model atap limas seperti ini. Namun kalau misalkan dalam pembangunan nanti teman-teman ingin menggunakan model atap lain, bisa misalnya atap towing layar atau atap miring juga bisa, karena untuk jenis atap ini tidak terlalu berpengaruh banyak. Yang perlu diperhatikan itu adalah akses ya, baik itu lubang masuk, kemudian lubang lar, void, dan ruang inap. Kalau untuk jenis model atap tidak terlalu berpengaruh selama di bagian plafon ini. Nah, ini di bagian plafon ini ada jarak ya sekitar 50 cm. Jadi untuk tinggi lantai 2 yang 2,5 meter itu tidak sampai ke atap, melainkan hanya sampai ke dak plafon ini aja. Setelah itu ada space atau jarak dari dak atas ini dengan plafon yaitu sekitar 50 cm. Ketinggian atapnya sendiri di sini saya menggunakan ketinggian 1,5 meter. Saya rasa cukup untuk bangunan sejenis seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan mengenai desain rumah burung walet ukuran 3x6, dimana desain ini termasuk desain minimalis dengan budget yang mungkin sederhana lah. Kalau perkiraan budget untuk desain 3x6 ini, kalau untuk bangunan model beton itu dananya mungkin tidak sampai 100 juta, mungkin sekitar 80 sampai 90 juta itu sudah jadi kalau untuk ukuran 3x6 ini. Tapi kembali lagi ya, semua itu tergantung daerah masing-masing, karena setiap daerah itu memiliki harga material dan harga pekerja yang berbeda, jadi itu juga mempengaruhi anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan rumah burung walet ini. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Semoga video pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga teman-teman semua yang ingin membangun rumah burung walet dilancarkan proses pembangunannya sampai selesai, dan semoga produksi sarang waletnya dapat meningkat pesat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.